Ya memang kan tujuannya ya pertama kan untuk memudahkan bang. Ya memudahkan kan kata mereka. Ya. Dan kan kalau listriknya mati padam lu itu kan kayak apa gue tanya? Ya itu tiba-tiba satu kota dapat berita bosnya kecelakaan padam kota ini. Berapa lama? Sehari aja dah. Sehari aja dah. Kira-kira berapa banyak orang bakal bangkrut gara-gara itu doang? Aduh anjir. Bang punya itu gak duit ya yang di kayak di e-wallet atau gimana? Gua mau depok dikit. Dan bentar lagi. Aduh, main lagi lu aja, nggak jelas lagi dah. Bangunan. Enggak, ini gitu. Biasaan. Jauh. Bor. JP gua penasaran bang, ini habis gue saldonya, cuma gue gak punya duit lagi, minjem dulu. Nanti kalau JP gue nggak ada, gue cash, gue nggak cashless, gue gak pakai cashless, gak pakai e-wallet, nggak pakai gue. Bagi bung, agak gue ada duit. Masa sih? Lah iya. Sekarang bang? Iya, udah yang penting lu ngapain depo lagi udah. Abis ini bang, tanggung bang. Parah banget lu bocah. Ih bang, tanggung bodoh awan. Masih aja depo-depo bang. Nggak ngelihat dia kasus-kasus anak-anak. Ini bentar lagi bang. Ini aneh tanggung. Tabungan aneh udah habis. Jadi minjem dulu lah. Nanti ini aneh sumpah. Yang sekarang ini kayaknya jackpot red. Nanti mau aja lu di traktir gas. Mau aja bocah ditipu-tipu lu. Ih, serius bang, gua udah punya polanya bang. Pola supaya dapat jackpot. Pola apaan? Pola ini main slot. Jadi minjem cepet lah. Cepet ada gak apa-apa cash, nanti gua top up dulu. Apa aja cara dihalalin bang supaya ini ya lu parah banget. Nanti gua ganti. Agak bodoh. Lu pikir lu jago main itu? Ini gua lagi hoki kayaknya hari ini. Enggak, mending yang lain dah, kayak main kleci, main kelereng tuh. Itu mainan lu. Kelereng kagak ada duitnya. Hah? Kagak ada. Kan bisa diduitin. Ya kan sama-sama judi tuh bang. Bisa nggak? Sama-sama judi gimana maksud lu? Tadi suruh main kelereng. Iya kan, kagak ada duitnya lu bilang enggak. Ya udah diduitin aja lu dagang kleci kan bisa jadi duit, bener enggak? Lah iya. Udah ada sekarang minjem duit, enggak ada cashless. Lu pakai e-wallet enggak? Kagak gua mah. Kagak. Dan sekarang enggak banget e-wallet apaan tuh, bukan duit itu angka. Iya kan isinya duit. Duit yang enggak cash, yang di mesin, di aplikasi. Itu dari mana kalau itu duit? Ya itu kan duit, ada huruf RP gitu, RP 1 juta, itu duit kan itu? Kalau disebut duit itu kayak gimana sih? Ya duit rupiah bang. Kita disebut duit kayak gimana? Harusnya punya bentuk ya. Iya ada bentuknya kalau duit asli. Iya. Enggak, ini kan sekarang kan bisa. Bang, zaman sudah. Lu bilang duit asli barusan, berarti ada duit palsu dong. Duit palsu berarti. Ada duit palsu ada. Yang di e-wallet duit palsu. Lah iya, tadi lu bilang. Kok duit palsu sih? Ya tadi lu bilang duit kan asli. Berarti ada duit palsu. Iya, duit palsu. Ya itu e-wallet, duit palsu. Kok duit palsu? Kan bisa gue cairin jadi duit asli, duit yang berbentuk. Lah iya, jadi mana yang disebut duit? Yang berbentuk. Yang berbentuk. Jadi dana itu yang di e-wallet. Oh, ini duit palsu. Duit asli atau duit palsu? Duit asli karena kan bisa dicairin. Hah? Karena kan bisa dicairin jadi duit. Bisa dicairin kalau ada apa? Kalau ada aplikasinya gue punya. Iya. Terus nyairinnya di mana? Di toko itu. Market apa ya? Minimarket. Iya, minimarket. Kalau bisa. Ya bisa lah, kan gue punya akunnya. Gimana sih bang? Iya, kalau misalnya tutup itu. Gila, ampun, gak ada yang buka 24 jam. Agak, orang lu tinggal di Garut, mana ada toko kayak gitu. Jadi sekarang 24 jam. Iya, jadi mau gak minjem ini gue? Kayaknya gue lagi hoki bang. Ya. Ayolah bang, sekali lagi bang main. Tobat lu. Kan gue tanya sama lu. Sekarang gue tanya sama bang, depo 100. Enggak, sekarang gue tanya sama lu. Bisa dapat dapat 1 juta lebih bang. Lu tuh tutup jangan membodohi diri lu sendiri. Sekarang gue tanya sama lu nih. Ya, sama Rido juga, sama lu juga gue tanya. Apa? Gue tanya nih. Apa? Sekarang
kenapa uang itu jadi digitalisasi, jadi digital, jadi Karena cashless, memudahkan terus lebih ya nggak perlu bawa duit segepok kemana-mana gitu ya sekarang juga kan digitalisasi marketplace jualan juga udah online gitu. Itu gimana tuh? itu coba lo, itu yang membuat sekarang tuh zaman sekarang tuh marak gitu ya digitalisasi. Ya gue sama kayak Bang Rido. Kenapa? Ya salah satu contohnya gue bisa mudah top up, depo ya, slot satu itu. Yang kedua kan gue suka beli online gitu. Ya gue males COD gitu loh bang. Lah COD gampang aja, tinggal ngambil duit. Iya kan kadang gue gak lagi megang cash. Ya udah gue langsung transfer aja gitu loh. Lebih mudah, lebih mengefisienkan waktu juga. Maksudnya kalau duit cash gitu kan takut kita hilang, dicuri. Kalau ditaruh di dompet atau di saku takut jatuh apa gimana. Kalau bisa dihack juga ya? Iya bisa dihack juga kalau cashless tapi kan. Gimana? Yang nyuri kan bisa jadi dari situ-situ juga. Ya tapi lu kan tahu pencurinya siapa tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kan ada jaminan dari si aplikasi itunya kalau duit kita hilang. Jaminannya apa? Ya mungkin ada jaminannya. Ya kan dia mungkin. ada. Lu tahu dari mana kalau lu tuh mengetahui bahwasanya itu bisa jadi jaminan? Ya masa ya mereka gak tanggung jawab kalau duit gua pernah baca berita di Makassar kalau nggak salah. Ada orang naruh duit di salah satu bank lah ya. Kalau nggak salah kalau nggak 2 miliar tuh 20 miliar. Dia naruh itu di hari ini misalnya. Itu. Dia taruh itu duit di bank di hari itu, abis itu besoknya dia nggak bisa ngambil. Kenapa? Catatannya mah ada, tapi dia nggak bisa ngambil duitnya. Karena apa? Dianggap tidak ada uang. Dianggap apa? Tidak ada uang. Tapi nominal DM bankingnya iya ada di nominal banking. Tapi nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik. Kenapa nggak bisa ditarik? Dia mau narik 20 miliar? Ya kan bisa dicicil. Hah? Bisa narik. Ya gue naruh duit 20, gue mau ambil 20 lah. Kan duit gue. Oh ada gitu. Ada kasus kayak gitu. Gue nanya dulu. Yaudah lanjutin dulu. Iya ada kasus kayak gitu di Makassar sampai masuk berita ramai banget kok. Jadi gue bahkan mikirnya itu yang duit kita aja 20 gitu lah ya. Duitnya dan bentuknya ada. Setelah ditaruh di bank, ditarik sama kita itu jadi nggak ada bentuknya. Cuma bete nggak ada sebenarnya. Jadi lu nggak usah bangga kalau lu punya uang. Taruhlah 50.000, 100.000, ya kan ada di bank. Ya kan? Kalau 100.000 masa harus bangga ya bang? Kalau jangan bangga tuh artinya jangan merasa memiliki lah. Uang segitu mah di bank. Ya kalau misalkan bank itu tutup, emang bisa ambil duit. Kan ada ATM, kalau ATM rusak emang bisa ambil duit. Ya kan itu mah worst case-nya bang. Kalau aman-aman aja mah kan gampang gitu loh. Aman gimana maksudnya? Iya maksudnya kalau aman-aman gak ada gangguan dan lain-lain kita bisa pakai 24 jam. Kalau nggak ada kan lu jaminan dari mana kalau ada gangguan? Iya kan kalau gangguan kan mungkin nggak setiap hari. Maksudnya kalau dalam setahun mungkin ya. Kalau dalam setahun mungkin beberapa hari doang. Kalau dalam seminggu nggak mungkin sampai beberapa jam. Kalau di beberapa hari itu lu lagi butuh gimana? Nah itu kemarin tuh ada tuh bang, ya kan? gitu. Ada salah satu bank rusak tuh. Apa bang? Ada lah pokoknya kita nggak bisa transaksi dah di bank itu. Bank mana tuh? Ya gue nggak tahu dah pokoknya itu dah. Ya kan? Itu yang gue dengar tuh rumornya bang, gue baca di Twitter itu tuh dihack sama salah satu geng gitu ya. Dia tuh memang sudah terkenal dalam memblokir bank-bank gitu dan nanti ujung-ujungnya si bank itu tuh diminta tebusan berapa ratus M. Nah itu pakai duit siapa coba? Emang bank itu punya duit? Kemungkinan pakai duit nasabah kali ya. Ya iyalah, duit lu hilang sebenarnya. Ya pantesan kemarin ada tulisan tuh di ATM gua. Mungkin ya yang baru ada maksud ATM itu. Iya. Ada kan udah di sekarang ada saldo itu oleh gua tuh pusat. Iya nih, dengerin gua. Gua itu pernah ngambil duit. Pernah ngambil duit itu kurang lebih 300 juta. Gue nemenin kakak gue. Gue ngambil duit 300 juta. Iya, duit kakak gue. Lo tau gak syaratnya banyak banget. Tanda tangan perlu ada orang satu, orang kedua, orang ketiga. Ribet. Padahal itu duit kita. Padahal itu duit lo. Duit kakak lo. Iya. Ribet. Nah kan gede gitu loh bang nominalnya. Lah iya kan duit kita.
tandanya ada, bukunya ada jelas. Aku ribet banget ngambil doang, gue bilang, ya kan? Karena mungkin demi keamanan, ketakutnya kan itu penipuan. Khawatirnya kalau bank Kan kita nggak pakai KTP, kan duit kita. sekarang penipuan lebih canggih bang gitu loh. Penipuan gimana? Ini uang lo yang ambil raja, tapi perlu ada saksi kanan kiri depan. Iya kan duitnya gede nominalnya bang. Lah iya ngapain duit lu? Ya, emang lu yang ngambil perlu ada saksi kan buat apa gue bilang? Ya, itu baru ada main berarti kan. Itu baru 300 ya kan. Ya. Gimana itu baru satu orang? Gimana kalau yang butuh uang 300 juta, 400 juta itu tunai di hari yang sama taruhlah ada 100 orang. Kelimpungan gitu bang. Iya. Ya artinya gini teman-teman kalau mau tahu ya. Uang tunai kalau di Indonesia itu kita sebut dengan M0 tuh. M0 ya kan. Uang yang tidak tunai yang lu sering pakai itu, yang lu bangga-banggain itu e-wallet ya kan, yang lu bangga-banggain buat main gak jelas itu ya kan. Pokoknya iya slot yang lu bangga-banggain itu. Iya itu ya kan. Itu jumlahnya jauh berkali-kali lipat daripada uang tunai itu. Itu disebut dengan M1. M0 itu di angka kalau tahun 2017 ya, itu ada di angka 600 sekian triliun. Oke. Nah, di tahun 2017 itu masih M1 itu berkali-kali lipat 10 sampai 15 kali lipat daripada 600 triliun. Itu baru uang yang tidak nyata ya, yang berupa di electronic wallet ya kan. Di mesin lah ya. Di mesin yang kelihatan enggak tahu dari mana duitnya. Itu baru uang yang enggak kelihatan. M2 jauh lebih tinggi lagi. Lo bisa cari aja di Google, cari sendiri pokoknya, ya kan? M2 itu lebih tinggi lagi, bahkan berkali-kali lipat, ya kan? Jadi kalau misalkan kita ini, ya kan, mau menggunakan e-wallet, ya kan? Sebenarnya e-wallet itu adalah sumber daripada inflasi yang ada di setiap negeri itu. Selain daripada hukum fractional reserve yang ada di setiap bank, ya kan, e-wallet itu uang yang tidak nyata itu membuat banyaknya kebangkrutan dimanapun lo berada. Ini sih pendapat gua aja. Tapi kan kayak Zimbabwe itu kan dia nggak ada digitalisasi tapi nyetak uang. Ya sinergi jadinya inflasi. Iya, inflasi itu gini. Yang disebut dengan inflasi, ya kan, dia tuh inflasi yang terlihat mata. Ya kan, ya sekarang masa nyetak duit ya kan 600 triliun dan dengan jumlah segitu nyetak duit dengan sebanyak orang itu ya kan, dia cetak duit dengan banyak-banyak semuanya 100.000 misalnya ya kan, semuanya 100.000 ya iyalah harga bakso jadi harganya 500.000 ya kan, jadinya 500 juta harga bakso doang ya inflasi ya kan. Sebenarnya ngitung-ngitungnya bagaimana. Kalau di Zimbabwe inflasi pun nggak ada dampaknya buat negara lain kan. Beda lagi kalau yang inflasinya di Amerika itu. Iya. Aneh jadi keingetan itu sebenarnya berarti sejarah yang diulang-ulang bang. Yang tadi itu jadi si uang palsu ya, bukan uang palsu, uang di mesin lebih tinggi nilainya daripada uang asli. Kayak sejarahnya dulu kan waktu tahun berapa ya? Tahun awal-awal uang baru tuh tercipta tahun 71. Backstreet itu ya. Gak tau lupa lagi namanya. Tapi jadi gini kan dulu pakai emas ya kan, pakai emas untuk pertukaran jual beli itu. Nah si Amerika itu nyiptain duit yang nggak sesuai nilainya, nggak sesuai si perbandingannya antara emas sama duit gitu loh bang. Tahu gak yang itu? Jadi dia tuh si Amerika tuh apa namanya Fed The Fed ya, Federasi Reserve itulah ya pokoknya keuangan. Dia nyetak duit banyak, print duit kertas, tapi nggak sesuai dengan emas yang ada di dunia kan gitu kan? Iya. Berarti sama kan dengan sekarang? Iya sama dengan sekarang. M0 sama M1. Iya M0, M1, M2 itu tuh parah banget. M3 lebih lagi. Berarti maksudnya emang inflasi itu disengaja dibikin atau gimana? Inflasi itu bisa disengaja kapanpun dan dimanapun. Yaitu siapa yang bisa bikin itu ya penguasa bank. Ya sekarang gini, hampir di setiap bank ya kan, di setiap negara bank pusatnya, kalau kita kan BI bank pusatnya, ya kan bank pusat BI, kalau di Amerika tuh Fed. Kan. Nah itu tuh dikendalikan oleh swasta. Jadi pertanyaannya siapa yang kendaliin? Bahkan tahun 97
Terus disahkan. Ya kan, bahkan di tahun 97 ya kan, presiden kita itu menandatangani tahun 97 98 lah waktu krisis moneter. Ya kan, lo baca aja di undang-undang BI itu ayat pertama itu bunyinya tuh bahwasanya Bank Indonesia itu bergerak secara independen ya kan, dan tidak bisa diganggu gugat keputusannya oleh siapapun. Tahun berapa itu? 97 98 lah. Itu kan 99. Itu masih zaman Pak Harto. Bukan ya? Habibie Pak Habibie datang, abis itu langsung dolar turun. Ya kan, dari angka sekian suka dia nurunin. Ya kan, cuma sekedar tanda tangan, urus saya tanda tangan sama nurunin dolar. Gue bilang bangke amat. Kenapa kita berpaku sama dolar Amerika sih? Gak tahu. Ya karena kan dia yang salah satu negara pertama yang punya ide itu kan, punya ide duit buat kita ganti alat tukar jual beli yang tadinya pakai emas jadi pakai kertas. Iya, itu apa namanya? Jadi waktu itu juga kayak gitu. IOU. Iya, IOU. Jadi supaya gampang kan tetap tadi solusinya supaya lebih gampang gitu. Kalau pakai emas kan berat. Memang bagus idenya memang, cuma uang pun gue masih gue bilang agak gue bersyukur dengan adanya uang ya. Kenapa gue bisa bersyukur dengan adanya uang? Ya dengan adanya uang itu uang itu masih terlihat oleh mata gitu loh ya kan, apalagi yang mana uang kertas itu apa sih harganya gue tanya? Mana lebih berharga, kertas apa emas? Ya emas lah. Emas kan ya sebenarnya dari kertas aja sebenarnya udah nggak berharga sebenarnya, kertas ya kan, orang uber kertas tapi oke lah ya kan, hal yang tidak berharga itu disetujui oleh banyak orang jadi menjadi berharga ya kan, jadi berharga is oke. Itu ada kelihatan lain disebut dengan alat tukar uang untuk kelihatan. Nah ini ya kan, e-wallet gue bilang cashless apa coba? Ya memang kan tujuannya ya pertama kan untuk memudahkan bang. Ya memudahkan kan kata mereka ya. Dan ya kan kalau listriknya mati padam lu mau tukar kayak apa gue tanya? Ya itu tiba-tiba satu kota dapat berita bosnya kecelakaan padam kota ini. Berapa lama? Sehari aja dah. Kira-kira berapa banyak orang bakal bangkrut gara-gara itu doang? Wah pasti yang pertama bangkrut perusahaan itu yang menggunakan e-wallet ya, penjual saham itu. Iya kan, broker dan lain sebagainya, saham-saham ya kan, saham udah habis. Kalau emang benar-benar padam tuh listrik kan ngandelin banget. Jadi memang benar tuh kata lu ya. Pada tahun berapa sudah gue lupa. 71 kalau gue baca. Itu tuh 71 tuh waktu presiden Amerika yang pertama kali dia nyetusin ide itu. Bukan nyetusin ide, tapi dia yang meresmikan duit jadi alat tukar resmi manusia dengan modal kepercayaan doang. Iya, modal kepercayaan doang. Karena si Amerika itu takut, kan dia banyak nyetak duit. Iya. Banyak nyetak duit, takut seluruh negara nukerin si emasnya secara bersamaan, sedangkan emas yang dipunyai Amerika gak sesuai nilainya sama si uangnya itu gak sesuai nilainya sama emas gitu. Jadi si duit yang dipunyai lebih banyak daripada emasnya. Makanya supaya nggak kejadian kayak gitu, Amerika ya udah ngeresmiin bahwa sekarang uang kertas resmi menjadi alat tukar untuk jual beli. Uang kertas sama logam tuh layak jadi alat tukar. Sebenarnya nggak layak sih, cuman gimana ya? Udah keputusan bersama, dunia menyetujui, jadi mau gimana lagi? Sebenarnya nggak layak, apa berharga itu coba? Kan emang sejarahnya itu kertas apa sih? Kertas untuk menandakan bahwa si bank punya utang ke kita kan? Iya. IOU. Kalau kita di Indonesia tuh surat utang negara. Surat utang negara. Gila banget nih. Kita tuh kalau utang negara nggak salah. Negara kita nih mau nyetak duit. Ya, negara kita mau nyetak duit. Taruhlah 600 triliun misalnya. Nyetak duit ke siapa? BI. Ke bank. BI-nya punya orang. Swasta. Nah, iya. Ya. Nah kan nyebelin nggak? Harusnya kan kalau negara nyetak duit, ya kan banknya punya negara, bener nggak? Jadi kita nggak perlu lagi minta persetujuan. Iya, kalau usah minta persetujuan, di negara aja udah tanda tangan DPR. Nah ini kita mau nyetak duit, banknya bank swasta punya orang. Dan kita emang bisa semena-mena kayak gitu? Karena agak. Ya akhirnya apa? Kalau mau nyetak duit, bikin surat utang. Iya. Negara yang bayar siapa? Kita. Lu.
Ini utang. Itu nyetak duit sama dengan Utang. pernah juga kan itu. Jadi kagak ada namanya presiden ngomong kita akan mengurangi hutang. Ya karena emang Karena undang-undangnya begitu. iya. Ya kan? Dan itu ada salah satu presiden tahun 2019 dia mengatakan bahwasanya salah satu kampanyenya mengatakan bahwasanya saya akan mengurangi hutang. Nggak bakal bisa Pak mengurangi hutang. Bisa Jadi kalau ngurangi bisa. Hah? Bisa kalau ngurangi. Kagak, masalahnya ada kewajiban. Ada kewajiban minjem ke Bank Dunia tuh. Oh, ada kewajiban. Ada disebutnya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kewajiban setiap negara wajib minjem duit sama bank. Iya. Itu ada tuh negara Filipina waktu itu pernah mau menghapuskan kebijakan fiskal, ya kan, kebijakan meminjam uang kepada Bank Dunia. Dan akhirnya pada tahun itu, gue lupa tahun berapa, mulai itu muncul desas-desus bahwasanya ISIS sudah ada di Filipina. Itu kan sebenarnya itu mungkin salah satu gertakan kayak waktu Presiden Amerika yang ditembak mati itu siapa, Bang? Oh, ini F. Kennedy. Ya, John F. Kennedy. Nah, itu ada juga kan? Siapa sih? Abraham Lincoln juga begitu. Abraham Lincoln juga kayak gitu gara-gara itu. Itu presiden dia itu yang pengen melunasi hutang Amerika. Pengen dia itu gak ada bank sentral. Iya, gak mau ada bank sentral kan? Gak mau ada bank sentral. Iya, Abraham Lincoln. Tembak mati. Makanya kan mati. si siapa yang di belakang apa? Gua gak berani sebut namanya. Gak apa sensor aja. Rothschild. Rothschild mungkin gak mau ya. Bengkir itu. Iya, bengkir di Amerika itu di kota. Pengen berkuasa mungkin ya. Wall Street, di kota Wall Street. Jadi ya udah mungkin cari orang bayaran buat tembak. Berarti dua presiden kan? Dia 2 presiden. Kalau John F. Kennedy itu kan gara-gara kebijakan bank sentral itu yang tadinya dikendalikan oleh swasta, dia buat dikendalikan lagi oleh negara. Fed itu dikendalikan oleh negara, oleh Amerika kan. Maka di tahun itu dia ditembak mati. Katanya orang yang nembak mati orang gila, nggak waras. Ngapain orang gila nggak waras bunuh presiden? Gak jelas banget gue bilang. Terus kita percaya. Tolol gue bilang. Dan akhirnya kan makanya di tahun 1971 waktu si presiden siapa namanya gue lupa, 71 presiden Amerika yang ngeresmin bahwa uang sekarang jadi alat tukar resmi. Nah di sini gue mikir, ternyata mungkin kenapa ada istilah pas presiden Pak Soeharto opo kabare enak zamanku tuh, karena mungkin waktu itu sebelum tahun 71 dunia ya masih normal-normal aja pastinya. Sebelum ada PBB itu dunia tuh baik-baik aja sebenarnya. Iya, gak separah setelah tahun 71. Ya kan? Makanya ya itulah kenapa mungkin ada istilah itu ya. Karena dulu inflasi gak ada inflasi separah sekarang. Sebelum ada PBB. Ya tetap ada inflasi tapi gak separah sekarang mungkin. Sebelum ada PBB itu gak ada inflasi, Pak. Oh iya. Iya. Karena dia belum bikin tuh disebut dengan Bank Dunia tuh, World Government yang belum bikin aja itu. Sekarang kan uang cetak, uang digital. Kira-kira 20 tahun 30 ke depan ada uang apa aja? Kira-kira gue yakin 20 sampai 30 tahun ke depan tuh kita tuh sudah gak punya uang, Pak. Enggak, Elon Musk sekarang lagi bikin itu. Ada film tuh cryptocurrency. Tahu yang tukar tambahnya kayak ini kan? Iya. Kayak waktu. Tapi sebenarnya lebih make sense itu gitu gak sih? Katanya begitu. Tapi kasihan juga ya yang cuma punya waktu 10 menit lagi. Iya, 10 menit lagi dia mati. Nah, itu in time ya kalau nggak salah. Iya, filmnya ada in time. Gue bilang gila juga sih kalau emang hidup tuh pakai waktu. Artinya benar-benar manusia itu sebenarnya dari segi uang, emas sudah diambil diganti dengan uang. Uang lo pada sebenarnya ya itu mau diambil diganti dengan e-wallet. Yang mana lu sebenarnya nggak punya duit. Ya kan, uang itu bertebaran di mana-mana tapi nggak ada bentuknya. Dibikin enjoy sama diskon. Oh, di enjoy sama diskon. Kalau lu beli pakai konspirasi. Kalau lu beli pakai Idana ini, ya kan, lu beli pakai e-wallet, ya kan, e-wallet ini itu dan lain sebagainya, maka lu dapat cashback sekian. Ya kan, itu dibuat iming-iming dengan cashback gitu loh, ya kan. Secara langsung konspirasi lah. Secara langsung lu tuh sebenarnya lagi dibodoh-bodohi, Pak. Memang. Jadi bodoh-bodoh. Ya jangankan itulah, Bang. Sekarang anti banget pokoknya gue. Sekarang jangankan duit. Duit kan udah jelas lah ya, itu salah satu pencurian terbesar di dunia lah ya. Iya. Jadi pakai duit kertas gitu, harusnya kan emas. Jangankan itulah, sekarang kayak dari makanan aja yang dengan slogan 4 sehat 5 sempurna, menurut gua udah basi itu. Udah basi. Sekarang banyak orang yang tiap sarapan bagusnya katanya pakai roti makan. Nah kan roti banyak gulanya. Iya, gulanya. Ini soalnya kan dia gandum kan, banyak dan banyak karbohidrat. Karena itu soalnya iming-iming
dari leluhur kita, maksudnya kita diajari oleh media kah atau mungkin di sekolah buat makan yang kayak gitu, makan sehat, roti, terus pakai selai, padahal itu kan gula semua. Iya, tapi kan konspirasi semua kan itu. Tapi kan kita nih kalau sekarang nih masih menggunakan emas, itu kan berarti kan nilai tukarnya akan bertambah terus. Emang ada emasnya sebanyak itu? Ya emas mah kan ada aja. Kan itu sumber daya alam. Sumber daya alam terbatas. Tapi kan kata siapa? Yang bilang sumber daya yang terbatas siapa? Ya orang-orang itu. Orang-orang itu. Ya dia nggak mau kita punya sumber daya alam yang terbatas itu. Makanya tak terbatas. Jadi supaya terbatas orang-orang punya, maka disebutkan sumber daya alam itu terbatas. Padahal Allah itu menciptakan langit dan bumi itu semuanya untuk manusia. Tapi kalau jadi contoh misalnya sumber daya alam tuh gede gini ya. Terus mereka bilang sumber daya alam itu terbatas. Jadi terbatas tuh segini dipakai seluruh dunia. Jadi segini dipakai oleh sedikit seluruh dunia. Yang segininya itu dia yang pakai. Paham gak maksudnya? Nah itu baik konspirasi. Tapi kalau secara logika gue bukan konspirasi. Bukan seperti itu. Kalau gue lebih memikirkannya itu karena emas itu kan nggak bisa hancur ya bang. Iya. Walaupun dibakar pakai api suhu panas sekalipun dia gak bakalan hancur. Iya, gak hancur. Mungkin berubah bentuk gitu kan. Yes, makanya nggak akan habis itu karena itu gitu. Betul. Itu kan emas ya secara ini. Kalau di Indonesia dulu kan nilai tukar tuh berupa dengan barter. Iya, barter ya kan. Itu lebih sulit. Gua mau makan ayam nih, misalnya. Tuker dong, lu punya apa? Aku punya nih kangkung. Ya udah ya, gua makan kangkung. Gak semua orang pengen kangkung atau ayam lu kan itu. Iya, nah itu tukerannya tukeran. Jadi dulu tuh ada sistem barter kalau di Indonesia kalau kita baca sejarah. Seluruh dunia itu. Seluruh dunia dan barter dan sebagainya sebelum dijajah oleh sekelompok orang itu gitu lah, sekelintir orang yang menguasai dunia. Iya. Mereka bisa dibilang makanya mereka bengkir itu. Mereka mengatakan bahwasanya ada tuh salah satu dari mereka yang bilang gini. Untung orang-orang tuh nggak tahu cara kinerja bank. Kalau mereka tahu cara kinerja bank, mungkin ada evolusi di pagi hari, di sebelum pagi hari. Itu kalau ada orang yang mengetahui adanya cara kinerja bank itu jahat banget. Gue nggak nyuruh lo jangan nabung di bank, enggak. Cuman ya kalau lo punya duit di bank, sebisa mungkin ambil itu aja sih. Jangan terlalu banyak lah. Kecuali lu punya perusahaan dan uang itu harus ditaruh di bank, oke. Ya kan nggak mungkin juga lu megang banyak-banyak ya kan. Kayak gitu. Ya memang ada plus minusnya sih sebenarnya ya. Plusnya mungkin kalau perusahaan kan duitnya nggak mungkin cuma 1 juta 2 juta kan. Pasti ratusan atau MM-an gitu loh. Ya ya sebenarnya kalau misalnya bank itu perusahaan itu kaya bener ya, kok cash flow keuangannya tuh tinggi 1M 2M, sebenarnya bisa aja agak nabung di bank kan dia bisa beli berangkas yang gede gitu. Iya, gue juga setuju tuh dengan kalimat itu. Gue juga setuju dengan kalimat itu bahwasanya ya sebenarnya nggak mesti juga meningkatkan kriminalitas enggak kalau gitu. Iya mungkin iya ya, jadi dibobol mungkin kalau tahu itu perusahaan punya berangkas di dalamnya mungkin gitu. Atau kan kalau perusahaan harus emang kalau naruh duit di bank nggak kriminalitas? Iya sih. Cuma kan diangkat. Kalau ada orang yang uangnya kehilangan seperti tadi gue di berita di Makassar ya, salah satu bank naruh duit 20 miliar, emang itu nggak dianggap kriminal? Emang kalau misalnya kalau yang jahat itu adalah suatu hal yang sudah dilegalkan oleh negara, misalkan apa itu bukan kriminal? Uang lu hilang 3 juta di salah satu bank yang udah pernah lu taruh duitnya. Ya kalau mau ngambil duit nggak bisa, lu mau duit lagi di hari besok nggak bisa, gangguan. Emang itu bukan kriminal? Ya mungkin bisa disebut kriminal, tapi mungkin nggak didukung secara hukum mungkin bang, karena kan ya itu ya kriminal mau dihukum yang error apa gitu loh. Ya sekarang gini aja sistemnya, lu naruh duit dia di Ridho ya 3 juta 3 hari Ridho nolak lu ya kalau itu kesal gua ya kesal kan kriminal lu kan ya mungkin bisa jadi kriminal. Sekarang gini, lu tahu bahwasanya duit gue di Ridho ya kan, gue mau minta dong hak gue itu duit gue ya harusnya dikasih, bener nggak? Ya sama dengan tempat lain kan harusnya begitu kan. Nah iya. Dan kenapa kita tuh memaklumi gitu lembaga yang memang dia punya legalitas gitu dalam rangka menyimpan uang, terus kita kayak memaklumi ya udah deh akhirnya kita minjem orang lain. Ya karena kan mungkin masuk ke sifat manusia kan ada ketakutan gitu loh, karena kalau dia punya barang nilainya sebesar itu 20M terus ditaruh di rumah, sebenarnya kan lebih
potensi dia kehilangannya itu lebih cepat. Kan rumah mungkin bisa kemusibahan, kebakaran atau apa gitu loh kalau ditaruh di rumah. Tapi kalau di bank kan, aneh mikirnya, gue mikirnya kalau di bank berarti kan bank itu harus tanggung jawab dengan barang kita gitu loh. Iya. Ada kerusakan atau kehilangan pun dia harus ganti rugi gitu loh. Iya. Kalau kita yang nyimpennya di tempat kita, mau dia hilang atau apa, ya udah jadi tanggung jawab kita gitu loh. Mungkin yang mikirnya kayak gitu. Iya, karena jadi tanggung jawab. Jadi solusi. Iya, karena tanggung jawab kita, makanya kita bisa jaga dengan baik, ya kan, beli berangkas yang kuat, yang hebat, yang top. Lah sekarang penjahat-penjahat yang bisa ngebobol berangkas top itu kan di TV-TV, Pak. Jangan dulu bawa ke dunia nyata, ya kan. Di TV aja, jangan tahu gitu. Kalau misalkan kita rumah kita punya uang 20 M, apa iya rumah kita kecil kan nggak mungkin juga, ya kan. Berangkasnya. Kita punya uang 20 M, pasti kita nyimpennya juga baik-baik lah, ya kan, tempat yang terjaga dengan CCTV yang oke, worst case-nya keamanan ada, maksudnya lah pasti. Bencana mah gak milih-milih gitu. Betul, bencana gak akan milih-milih. Dan gue pikir berangkas ya kebakaran aman ya, kecuali orang aja mau ngambil, iya kan, orang aja ngambil. Kalau yang kode yang tahu yang punya doang kan, iya kan. Kalau kode bisa lupa juga kan sebenarnya. Nah, ya kan bisa kita catat, dan kita orang nggak ada yang nge kan, bisa catat aja handphone atau apa. Lo juga kalau lagi main kartu aja suka lo catat kan. Iya kan. Artinya ya kode lupa bisa dicatat, bisa diakalin lah gitu. Sekarang gini, gue tuh gedegnya sama abang lu gini. Kalau lu Raja, lu punya perusahaan namanya Raja Foundation. Ya, amin. Raja Foundation ini perusahaan, misalnya kalau perusahaan fashion. Kalau lu tiba-tiba nyetak duit, ya kan, nyetak duit itu nggak mesti uangnya ada ya. Contoh, lu kan nggak punya duit. Raja Foundation kan bukan lembaga yang bukan bank, nyetak duit. Tiba-tiba ada orang datang, mau pinjam uang dong ke Raja Foundation, berapa? 3 miliar misalnya. Ya kan, Raja Foundation kan uangnya pasti kan punyanya Raja Foundation ya. Iya. Tiba-tiba Raja Foundation mengeluarkan uang 3 miliar. Pakai mesin berarti itu? Bukan pakai komputer. Iya, pakai komputer. Iya, kan lu nggak punya uang tunai kan. Orang mau pinjam 3 miliar pasti dikasihnya inilah. Kasihnya angka, ya kan? Kasihnya angka. Pasti dikasihnya angka. Iya. Kira-kira Raja Foundation itu pelanggaran atau bukan? Karena gua bukan bank. Iya, pelanggaran lah. Pelanggaran. Tapi kalau Raja Foundation tiba-tiba dikasih legalitas untuk menyetak uang. Gua enak lah, gua cetak sebanyak-banyaknya kalau gitu. Iya kan? Cetak sebanyak-banyaknya. Iya. Paham gak maksud gua? Paham. Nah, setiap bank nggak cuma bank deh, bank mau dimanapun, ya bank mau dimanapun. Kalau mereka itu punya wewenang untuk mencetak uang, ya, mereka pasti deh. Dan itulah mungkin yang itu yang membuat M2 itu jadi banyak banget, berkali-kali lipat. Iya, yang cara itulah mungkin yang digunakan oleh mereka. Iya, mereka itu siapa? Mereka itu adalah, sebutlah namanya, tim itulah ya, penguasa elit global, penguasa dunia yang mereka yang orang sebut dengan elit global dan sebagainya. Dan tapi sebenarnya ini balik lagi ke inflasi ya bang. Sebenarnya kalau gua berpendapat inflasi itu justru sehat. Maksudnya bukan sehat harus dilakukan ya, tapi kalau si inflasinya itu teratur gitu loh, berpola, dijaga nilainya itu, justru menurut gua bagus. Iya, bagus. Justru yang bahaya itu deflasi. Karena kenapa? Inflasi itu bagus menurut gua. Toh artinya dengan adanya inflasi berarti ekonomi maju menurut gua. Ya kan? Menurut gua gitu. Kenapa? Karena sekarang nih dua sisi. Lo misal sebagai pekerja profesional di perusahaan, lo gak mau gaji naik. Pasti mau lah, pasti mau kan? Tapi kan sesuai, kebutuhan juga meningkat. Iya, karena itu jadi kan tetap harus ada kenaikan suatu nilai kan. Kalau lu sebagai pengusaha yang punya perusahaan, lu pasti pengen barang lu yang lu jual itu naik kan harganya. Gak mungkin sekarang aja bala-bala yang tadinya gopean 1 sekarang 2.000 cuma dapat 3, 2.000 dapat 2, ya kan? Pasti harus ada kenaikan gitu loh bang. Sebenarnya menurut gua inflasi itu terjadi ya karena memang masyarakatnya yang pengen gitu loh, pengen ada kenaikan di nilai itu. Mana bisa lebih gitu ya? Nih gini bang, ini hukum ekonominya ya, supply and demand. Sekarang lu kalau gak punya duit, lu tapi kan punya keinginan pengen beli barang kan, tapi lu gak punya duit. Iya. Sekarang kalau lu punya duit, lu pasti pengen beli sesuatu kan. Iya. Dan itu memajukan ekonomi, pabrik-pabrik bisa produksi banyak gitu loh. Kalau orang punya duit, sekarang kalau kita gak punya duit, pabrik-pabrik pasti bangkrut.
Ya kan? Dan bahaya itu. Berarti kita gak bisa makan atau apapun. Sekarang kalau kita punya duit, ya pabrik-pabrik jalan, pabrik makanan, pabrik manufaktur dan lain-lain jalan. Ekonomi kan berputar. Menurut gue bagus gitu loh. Asal jangan kayak kemarin. Lu tau gak sih disebut inflasi kayak apa aja? Inflasi. Jadi gue yang ngejelasin sesimpel yang inflasi itu, ya kan. Jadi kita anggap aja inflasi itu adalah besar pasar daripada dia rendah. Itu inflasi. Iya. Ya kan? Dari mana bagusnya? Bagus lah bang. Kalau nggak sebesar, maksudnya inflasinya 50%, 70%, ya itu mah jelek lah. Jadi sekarang bola-bola harganya 5 juta, ya itu misalnya ya jelek lah. Tapi kalau cuma naiknya 1%, 2% tiap tahun, menurut gua bagus karena emang butuh gitu loh masyarakat kenaikan itu. Kayak tadi contohnya. Yang untung kan yang dagang ya, yang beli untung nggak sih? Iya, mau gimana lagi gitu loh. Mau gimana lagi apa? Ya, tapi kan kalau yang beli dia pekerja. Dia pengen naik gaji kan? Belum tentu gajinya naik ya. Dan sekarang bensin naik nggak? Naik. Gaji lu naik nggak? Belum tentu juga. Ya nggak, gue tanya gaji lu naik nggak sekarang? Belum. Ya belum. Naik. Rugi nggak lu? Inflasi nggak dalam kehidupan lu? Bensin yang tadinya lu keluarin dalam waktu seminggu itu kurang lebih 15.000 lah, taruh. Tapi kan ada potensi untuk naik gitu loh bang. Ya potensi kapan? Ya belum tahu, tapi itu kan ada potensinya. Nah, oke, naik 1 tahun ke depan naik, ya kan? Gaji lu naik 1 tahun ke depan. Di 1 tahun ke depan itu juga naik lagi udah bensinnya. Iya, maksud juga kan itu. Akhirnya harga bensin tuh naik 1 step di atas gaji lo gitu loh. Tadi dia naik lagi, gaji lo belum naik, dia udah naik lagi. Memang tidak teratur. Ya makanya inflasi mana bagusnya. Yang gua harapkan itu inflasinya yang teratur gitu loh bang. Ya, emang dia yang punya inflasi kan? Nih, ya makanya itu karena gue yang nggak punya, gue yang punya kuasa itu. Kalau gue punya kuasa itu, ya udah diatur aja. Walaupun mungkin sifat manusia serakus gitu ya, pengen inflasi naik supaya hancur dunia gitu loh. Ya. Ada alasan kayak kemarin waktu pas COVID. Ya, pas COVID. Ya pas COVID kan Amerika nyetak duit tuh sampai 40% lebih banyak dari tahun 71. Maksudnya dan COVID itu menurut gua ya salah satu cara atau alasan supaya dia bisa cetak duit gitu loh. Ngeprint duit sebanyak-banyaknya. Iya, ngeprint duit sebanyak-banyaknya. Dan sekarang yang kita pakai ini duit sekarang yang kita pakai, walaupun kita gak pakai dolar langsung, kita pakai rupiah. Sebenarnya duit yang beredar sekarang itu dicetak 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu pas waktu COVID gitu loh bang. Bisa jadi. Iya. Tapi mungkin yang tadi dibilang Raja tentang inflasi itu ada benar ya. Ketika Bu Sri kan Menteri Keuangan kita menekan inflasi itu supaya, makanya kalau teman-teman ingat tahun lalu tuh pasti ditakut-takutin 2023 nih inflasi gede-gedean. Sekarang gimana? Kita masih bisa hidup lah gitu. Tahun 2023 tuh gelap. Wah, bakalan hancur dunia. Tapi buktinya mungkin dengan adanya kenaikan bensin kayak gitu-gitu itu sebenarnya menekan inflasi juga nggak sih? Maksudnya sekarang 2023 tuh kita masih bisa aman lah gitu ya. Maksudnya nggak kekurangan kayak negara sebelah gitu, parah-parahan. Justru emang itu parah banget. Ya menurut gua kalau misalkan bensin naik, misalnya bensin naik, pendapatan kita juga naik, jadi kan tidak ada dampak. Tidak ada dampak. Nah sekarang bensin naik, pendapatan kita nggak naik, ya kan ada kerugian di masyarakat, benar nggak? Iya. Ada kerugian. Jadi supply-nya banyak, demand-nya tidak bertambah. Dan itu terjadi inflasi berarti. Iya, supply-nya meningkat, demand tidak bertambah. Itu yang membuat kebalik. Kebalik. Demand itu kebutuhan. Demand itu keinginan. Permintaan ya kan, permintaan meningkat, supply-nya dikit, ya kan. Itu kan berat sebelah kan. Iya, karena ada duit tapi barang nggak ada kan. Ada duit barang nggak ada. Ya itu yang nggak sehat sebenarnya. Ya iya, itu. Tapi sebenarnya lebih nggak sehat kalau barang ada, kita yang nggak punya duit buat beli gitu loh. Nah ini barang kan bisa basi kalau makanan, ya kan? Ya itu yang lebih bahaya menurut gue. Ekonomi gak jalan kalau gitu bang. Jadi menurut gue inflasi yang baik itu yang teratur, maksud gue teratur. Jadi benar-benar si kenaikannya itu diatur, mungkin penyesuaian 1-2% mungkin, nggak sampai 50%, 40% naik gitu. Ya iyalah masyarakat yang kasihan, yang rugi, dan memang pasti ada yang selagi ada bank gitu loh. Selagi ada bank, inflasi akan terjadi. Ya tapi
gimana gitu loh. Emang bisa bakal beralih ke tukar emas lagi? Ya bisa aja kalau kita memperjuangkannya mah, tukar emas, barter lagi kayak dulu juga sebenarnya bisa. Ya kan, cuman kan lu pada mau nggak? Emang sebenarnya bank itu nggak salah, asal dia mampu menerapkan peraturan main yang benar gitu lah. Dia bisa menggunakan peraturan main, hapuskan tuh disebut dengan fractional reserve, dihapusin ya kan. Bahwasanya kalau di Indonesia tuh wajib giro minimum tuh dihapusin ya kan. Masalahnya yang megang swasta, bukan pemerintah, jadi nggak ada yang bisa demo. Zionis Pak. Ini kan Zionis, elit, kepret, tapi sama. Bisa bareng. Sebenarnya utang negara kita tuh bisa lunas gak? Bisa. Gimana? Berapa lama? Tadi kata lu bisa. Mustahil kalau bisa ngelunasin utang di awal. Gimana? Nah, di awal. Iya apa gua ngomong gitu? Iya, lu kata lu gini. Kalau ada presiden yang bilang saya akan melunasi utang negara, gak bisa. Oh, tadi ngomong gitu. Oh, tahu gua. Atau gimana, beda cerita? Maksud gua itu tuh kalau misalkan ada presiden yang mau ngomong, ya kan, kalau presiden ada ngomong saya akan menghilangkan hutang, ini udah. Sekarang kalau dia tidak menyampaikan caranya, ya itu tadi namanya bohong, Pak. Sekarang presiden itu suruhan orang kan. Iya bener gak sih? Presiden suruhan orang bukan sih? Hah? Suruhan masyarakat. Suruhan masyarakat. Lu tolong dong jadi presiden, bener nggak? Oh, iya. Ya disuruh jadi presiden. Kita tahunya dipilih. Ya dipilih tuh disuruh. Udah lah, lu mau ngomong apa sih? Disuruh, tolong dong jadi presiden. Jadi pemimpin kita dong. Biar aman. Gimana Mas? Iya, cara presiden tuh perlu ya. Ini sudah apa namanya, gue nonton dalam satu video. Silakan aja kalau misalnya mau percaya apa enggak, ya kan. Salah satunya itu kita butuh yang disebut dengan politik will, yaitu kerjasama dari 3 lembaga, BI, lembaga BI, lembaga presiden, atau juga bersama dengan DPR, ya kan. Caranya gimana? Presiden kalau misalkan mau taruhlah utang kita taruhlah 7.000 triliun ya, 7.000 triliun. Kita mau ngunasin utang nih, gimana caranya? Bikin surat utang negara. Nah kita mungkin apa lagi? Persetujuan dari situ lagi. Nah iya makanya kita bikin surat utang negara tuh. Lu mau utang berapa emang sama kita? Kata si pemimpin Bank BI. Ya. Mau utang berapa sama kita? Ya kita mau ngelunasin utang ke sana nih, ke Bank Dunia nih, ya kan. Kita punya utang 7.000 triliun. Aku pinjam 9.000 triliun dah. Biar 2.000 triliun itu sebagai bunga lah ke mereka. Misalnya gitu. Ya iya dong. Maksudnya bilang hitung punya utang nggak mau bayar pakai bunga ya kan. Nanti mereka sebel, ya kan. Ya. Harus ada bunga lah ya. Oke, bikin surat utang negara 9.000 triliun. Tak kirim tuh, ya kan? Dikirim lah dari BI ke rekening negara, ya kan? Akhirnya negara punya utang, negara punya uang 9.000 triliun. Nah, 9.000 triliun ini dikirimlah ke Bank Dunia. Dikirim, nih aku bayar utang nih sama bunga-bunganya, jebret 9.000 triliun. Oke, utang lu lunas, ya kan? Selesai dong ke Bank Dunia. Nah, yang jadi permasalahan ada di neraca Bank Indonesia. 9.000 triliun, ya kan? Artinya apa? Ada uang nih 9.000 triliun, ya kan? Banyak kan banget. Angka. Ya iya, tapi kan angka. Ya tapi kan di neraca bank itu, M1. Oh iya M1, M2, M3 lah itu mah. Karena banyak banget lah itu, pokoknya 9.000 itu banyak banget, ya kan? Kalau misalkan ini tidak dihapuskan, ya kan, maka akan terjadi inflasi yang sangat besar di Indonesia. Ya. Gimana caranya? Wah, jadi nanti kayak Zimbabwe nantinya bahaya. Gimana cara untuk menghapus utang kita di dalam buku hutang itu? Datanglah ke DPR. Untuk DPR bikin pengajuan, maksudnya suruh hapuskanlah hutang itu ke Bank Dunia, ke Bank Indonesia, BI. Bikin kebijakan bahwasanya utang negara Indonesia ini surat utang lunas itu harus segera dihapuskan. Kan datanglah surat itu ke BI mengambil surat itu, dihapuskan, di-delete aja tuh 9.000 triliun yang ada di neraca bank. Selesai perkara. Masalahnya semudah itu mereka orang-orang dan tidak banyak pihak. Dan betul, makanya dibilang politik will. Sekarang pada mau nggak? Semua orang punya urusannya masing-masing. Ya kan, makanya sulit mau kayak gitu tuh sulit, politik will. Ya karena memang sudah disusun sedemikian rupa. Ya, kan? Kalau presiden DPR bisa kong kali kong. Lah, BI kan punya orang, bukan punya negara. Makanya butuh butuh pemimpin BI yang memang dia tuh punya kecintaan yang hebat terhadap Indonesia, yang tidak berpihak ke sana. Makanya. Cari orang. Dan memang ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama.
Kalau bisa sebisa mungkin, ini kan cepet tuh perjalanannya, sebisa mungkin 1 jam aja, karena perubahan dolar itu kan setiap waktu berubah. Sebisa mungkin begitu, secepat mungkin, jangan terlalu lama, gitu. Caranya gitu. Gue nonton sih di video itu begitu. Dan yang ngomong ini orang yang bergerak di bidang bank, akhirnya dia ngerti lah, gitu. Kenapa dia agak melakukan, maksudnya? Ya dia bukan pemimpin negara Pak, tapi dia neliti dan survei. Dia juga orang yang berkecimpung di Wall Street. Dan ini pasti diaudit kayak apapun Wall Street. Nonton. Yang dibayar itu senang, yang bayar utang pun juga senang. Kan enak ya? Ya kan? Ya gue nggak tahu lah. nonton Bang filmnya apa si judulnya tuh The Wolf. Itu nonton Bang. The Wolf of Wall Street. Oh, The Wolf of Wall Street. Keren banget itu, tentang saham, tentang broker. Ya filmnya. Gua nonton karena ada yang main tuh yang bukan satu lagi yang cuma satu scene, 2 scene doang. Siapa namanya? Bukan, siapa yang gondrong itu yang gini serem juga. Gitu tau gak? Siapa sih? Ya pokoknya itu rasanya sih itu. Iya itu kan dia main di Interstellar juga kan, si tokoh utamanya. Keren banget actingnya. Jadi ya sedikit paham sih tentang saham dan sebagainya. Itu pencucian duit, money laundry kayak gitu. Iya, money laundry, makanya bahaya banget. Makanya kita tuh memang sebagai masyarakat yang awam juga, makanya kita yang harus kita lakukan itu sebenarnya satu, ya memahami lah bahwasanya hal seperti itu tuh sebagai masyarakat kita pahami, kita telaah bahwa kita jangan sebisa mungkin jadi orang yang jangan sampai memihak bank lah. Kalau menurut gua ya, gua tuh bilang jangan memihak bank karena mereka jahat. Mereka disebut jahat tuh karena ingin menguasai. Iya, karena menguasai duit kita, ya kan, memeras secara langsung bunganya, ya kan, peraturan-peraturannya, peraturan banknya, ya kan. Maksud lu lebih ke banknya atau era digitalisasinya? Maksudnya tetap ada bank nih, tapi nggak ada digital gitu gimana? Tetap ada bank dengan menghilangkan beberapa peraturan, seperti salah satunya adalah kalau di Indonesia adalah bank wajib giro minum, itu harus dihapuskan. Wajib giro minum itu satu. Kedua, dengan mendigitalisasi duit itu kalau bisa tuh dihapuskan juga. Jadi pakai banknya. Terus yang kerja di bank gajinya gimana dong? Nanti susah Bang kalau nggak ada digitalisasi, transfer duit harus nunggu 2-3 hari sampai kalau beda pulau dan lain-lain. Transfer nggak apa-apa kan, dulu belum ada tuh zaman e-wallet. Ya kan karena adanya itu waktu bisa lebih dipersingkat gitu loh Bang. Tadinya ngirim cara duit, mempersingkat waktu gue nggak bisa. Nih ngirim duit tadinya kalau nggak ada digitalisasi ya, kita kan berarti harus ngirim duit pakai pos mungkin, pakai jasa kantor pos. Itu kan harus nunggu berapa hari. Gua gak nyuruh lo untuk digitalisasi duit. Digitalisasi duit itu adalah e-wallet. Ya kalau bisa tuh dihapus aja e-wallet. ATM kagak. Tapi kan kagak ada. ATM pakai. Enggak, ATM pakai. Gue bilang aja dong Bang. Bank ya, kita butuh. Bank kita butuh. Hilangin aja peraturan-peraturan banknya itu dihilangin. Yang misalnya yang merugikan kita gitu loh, fractional reserve ya kan, kalau kita naruh 20 miliar ya besok kita mau ambil 20 miliar harusnya bisa dong. Enggak bisa. Misalnya kayak gitu. Bisa. Ya iya karena ada fractional reserve. Ya. Nah, nggak bisa karena pasti banknya gak mau. Ya iya Bang, jadi 20 miliar gue enak aja. Karena dia rugi nanti gak ada. Iya lah, ya memang begitu. Lu kalau misalkan mau nyimpen duit gue 20 miliar, ya tolong dong balikin 20 miliar ya kan. Enak aja. Ya pasti begitu. Berarti bank transfer nggak apa-apa. Kalau transfer nggak apa-apa. Apa-apa kalau mau. E-wallet kalau bisa jangan. Kok kenapa kan sama aja. Sistemnya kayak gitu. Kalau transfer kan lu bisa ngambil duit nggak? Transfer bisa. E-wallet pun bisa. Ya, e-wallet bisa, gue tahu. Ya karena e-wallet itu bisa ngambil duit juga, tapi kan beberapa ada e-wallet yang bisa diambil, ada juga yang enggak kan. Contoh deh, itu bisa dulu duitin kan? Oh iya, ya kan? Atau lo, gue juga hampir nyebut tadi kayaknya ada nyebut semoga di ini ya. Mau ngomong istilahnya nama brand juga. Iya nama brand juga, ya makanya. Ya kan elektronik tol ya kan, atau nggak kita mau masuk ke wahana atau dimanapun ya kan, kita top up ya kan, habis top up bisa nggak kita uangin lagi di ini? Sekarang udah nggak bisa Pak juga member nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan yang gue tahu cuma satu doang mungkin yang lo pakai ya kan, itu juga yang bisa diuangin. Itu pun sekarang masih ada kebijakan kayak gitu. Ntar kalau udah banyak penggunanya gue yakin gak bisa duitin. Coba aja. Makanya kenapa mungkin si Elon Musk mau bikin cryptocurrency. Jadi satu currency sedunia gitu. Wah, jadi gak ada uang cash gitu loh Bang. Wah panjang kalau kita ngomongin duit.
Nanti kita lanjut lagi lah. Yang pasti PR kita adalah bagaimana caranya kita memperjuangkan, mencerdaskan kehidupan masyarakat supaya mereka tuh melek bahwasanya penggunaan bank itu kita harus kritis aja, harus kita kritisi supaya masyarakat itu cerdas lah. Itu aja sih. Susah Bang. Kita di brainwash-nya bertahun-tahun. Iya makanya, ya gimana caranya kita atur lah, kita kan pemuda. Anjay. Dah itu aja gue mau balik. Jadi gimana, mau minjemin duit gak? Gue mau Kagak. Malas balik gitu lagi. Udah tidur. Balik gak Bang? Iya dah. Ya balik lu ke sana. Bang, tanggung nih gue JP sekarang. Berat. Ntar dibagi-bagi. Dah. Buat beli Assalamualaikum. rokok.